Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Iswahyudi Joko. Ya, saya dari Universitas Muhammadiyah Semarang. Jadi untuk hari ini ya izin memberikan kuliah untuk matematika SMA di Upgris nih. Sambil saya screenshot sebentar. Ya. Untuk mata kuliah hari ini saya ambilkan materi tes sumatif nih, tes sumatif untuk mata pelajaran matematika kelas 10. Jadi ini waktu pengerjaannya 120 menit. Kebetulan ini baru saja digunakan untuk tes di salah satu SMA di Kota Semarang. Jadi yang pertama, ini kita mengenal adanya persamaan kuadrat. Jika X plus alfa dikalikan dengan X dikurangi 3 sama dengan X kuadrat plus 6X dikurangi 27, maka alfa sama dengan berapa? Ini barangkali ada yang sudah mencoba mengerjakan. Ya, barangkali ada yang sudah mencoba mengerjakan, mungkin bisa raise hand. Ya. Mohon maaf, Pak. Saya tuh kemarin lupa nge-share, baru saya share tadi. Oh, Tapi nggak iya. apa-apa, Pak. Mungkin teman-teman bisa diberikan waktu sedikit. Nggih. Oh, iya. Mohon maaf, Pak. Enggak apa-apa. Nggih. Silahkan, barangkali ada yang bisa mengerjakan ya. Jadi langkahnya tentu saja ini nanti kita kalikan pelangi gitu. Nah, setelah dikalikan pelangi, nanti akan bisa mendapatkan hasil alfa atau dengan cara yang kedua dengan cara memfaktorkan dari X kuadrat plus 6X dikurangi 27. Jadi nanti kalian faktorkan ya. Nah, jadi difaktorkan untuk X kuadrat plus 6X dikurangi 27. Nah, ini pemfaktorannya apakah ada yang bisa? Jadi jika dikalikan adalah negatif 27, jika ditambah adalah 6. Min 3 sama 9, Pak. Negatif 3 dan 9. Artinya apa? Artinya alfanya berapa? Hanya 9, main 9. Nah, kalau kita 9, lihat, Pak. ya, kalau kita lihat alfanya adalah 9. Karena X min 3 sudah sama ya antara kanan dan sebelah kiri. Kemudian X plus alfa sama dengan X plus 9. Artinya alfa adalah 9. Ya, oke, bagus ya. Silakan bisa dilanjut untuk yang nomor 2. Nomor 2 hasilnya 2, Pak. Bagaimana cara pengerjaannya? Itu kan 6 pangkat X kuadrat min X min 20 sama dengan akar 2 pangkat 0. Itu saya ubah jadi 6 X kuadrat min X min 20 sama dengan 2 pangkat 0. Soalnya kan dipangkatkan lagi kan jadi 2 pangkat setengah pangkat 0. Jadinya kan 2 pangkat setengah kali 0 kan 0, 2 pangkat 0. Nah, nanti kan 6X kuadrat min X pangkat itu kan 2 pangkat 0 kan 1. Itu bisa saya ubah jadi 6 pangkat 0. Jadi kan bawahnya udah sama kan. Jadi tinggal X kuadrat min X min 20 sama dengan 0. Dia pakarkan A-nya dapat 5 sama B-nya dapat min 4. Iya, betul sekali ya. Jadi
Caranya sudah tepat sekali. Nanti disamakan angka 6 ya. Jadi nanti di sini akan menjadi 6 pangkat 0 ya. Jadi akar 2 pangkat 0 ini dirubah dulu menjadi angka 1. Kemudian setelah itu baru dirubah kembali menjadi 6 pangkat 0. Sehingga akan menghasilkan sebuah persamaan kuadrat X kuadrat min X min 20. Nah ini sama dengan 0 gitu ya. Jika difaktorkan nanti akan menghasilkan X min 5, X plus 4. Sehingga X-nya ketemu 5 dan satunya ketemu 4. Yang X pertama digantikan sebagai alfa, X kedua digantikan sebagai beta. Sehingga akan menghasilkan nanti hasilnya 2 pangkat 5 tambah 4, 5 dikurangi 4 dikurangi 1. Sehingga akan menghasilkan 2 pangkat 0 ya. 2 pangkat 0 adalah 1. Begitu ya. Ya, bagus ya. Oke, kita lanjutkan ke nomor 3. Barangkali nanti ada yang sudah mencoba untuk coret-coret gitu ya. Ingin coba share screen boleh ya. Barangkali ingin coba share screen. Atau coret-coret di layar juga boleh. Ya, barangkali ingin mencoba. Nah, nomor 3 ditentukan parabola dengan persamaan Y sama dengan 3X kuadrat plus 6X dikurangi 5 dengan mengubah ruas kanan berbentuk Y sama dengan 3 kurung X plus P kuadrat plus Q. Nilai P dan Q berturut-turut adalah, nah ini ya.
Apakah ada yang bisa mengerjakan ini ya? Kalau belum bisa ini, ya, saya ya saya jelaskan ya. Ya, ya, bentar, saya coba jelaskan untuk mengerjakan soal ini. Ya, ditentukan parabola dengan persamaan ya, dengan persamaan Y sama dengan 3X kuadrat plus 6X dikurangi 5 dengan mengubah ruas kanan berbentuk Y sama dengan 3 dalam kurung X plus P kuadrat plus Q. Nilai P dan Q berturut-turut adalah, jadi yang pertama dilakukan, kita keluarkan dulu angka 3 dalam kurung X kuadrat plus 2X. Jadi ini jika dikeluarkan angka 3-nya akan menjadi 3 dalam kurung X kuadrat plus 2X dikurangi 5. Setelah itu X kuadrat plus 2X kita buat menjadi lebih sederhana menjadi X plus 1 kuadrat. Nah, ini jika kita kalikan nanti kita akan menghasilkan X kuadrat plus 2X plus 1. Jadi X plus 1 kuadrat jika kita jabarkan akan menjadi X kuadrat plus 2X plus 1. Ya, sedangkan ini jika kita kalikan ke dalam, 3 kali 1 itu kan 3, maka kelebihan angka 3. Karena kelebihan angka 3, maka persamaan di atas kita kurangi dengan angka 3. Sehingga persamaan di atas itu akan menjadi 3 dalam kurung X plus 1 kuadrat kurung dikurangi 3 dikurangi 5. Sehingga persamaannya akan menjadi 3 dalam kurung X plus 1 kuadrat dikurangi 8. 8 ini diperoleh dari negatif 3 dikurangi 5. Sehingga kalau kita lihat persamaan di soal, Y sama dengan 3 dalam kurung X plus P kuadrat plus Q, diperoleh P-nya adalah 1 dan Q-nya adalah negatif 8. Jadi nilai P dan Q secara berturut-turut adalah 1 dan negatif 8. Apakah ada yang mau bertanya? Jadi ini merubah ya, merubah bentuk persamaan ya menjadi sebuah persamaan baru sesuai yang diharapkan di soal. Gitu ya. Apakah ada yang mau bertanya? Kalau bertanya boleh ya. Kalau ada kesulitan boleh bertanya. Kita lanjut ya ke nomor berikutnya. Ya. Nah, nanti jika ada soal-soal yang kalian belum bisa jawab, nanti akan saya jawab ya. Dicoba lagi ya, coba nomor 4. Koordinat titik balik grafik fungsi kuadrat, jadi koordinat titik balik minimum ya. Mau minimum maupun maksimum itu rumusnya sama ya. Perbedaannya ada yang tahu perbedaan untuk persamaan titik balik minimum dan maksimum? Jadi untuk persamaan dari titik balik minimum itu dilihat dari X kuadratnya. Jadi jika X kuadratnya ini positif, maka ini titik balik minimum atau terbuka ke atas parabolanya. Tapi kalau misalkan ini X kuadratnya negatif, maka parabolanya terbuka ke bawah.
Nah, untuk mencari titik balik minimum, kalian bisa menggunakan mencari X atau sumbu simetri itu min B per 2A. Kemudian untuk mencari Y atau titik minimumnya, ya atau di sini yang dimaksud adalah angka minimumnya gitu ya, itu bisa menggunakan D per min 4A. Misalkan kalian tidak ingin menggunakan D per min 4A, bisa juga dari pencarian X, sumbu simetri, kemudian hasilnya dimasukkan ke Y-nya ini, maka akan menghasilkan satu angka atau yang disebut sebagai nilai minimum. Ya, silahkan dicoba dulu ya. Apa? Boleh share screen? Mencoba share screen? Saya stop Nggak screen. bisa. Saya nggak bisa. Oh ya, atau dibacakan ya, dibacakan nggak apa-apa caranya. Itu saya Silahkan. pakai turunan. Boleh Turunan menggunakan turunan ya. turunan Y sama dengan 0 itu kan nanti 2X ditambah 6 itu sama dengan 0. Lalu dicari nilai X-nya, itu 2X tambah 6 sama dengan 0, 2X sama dengan negatif 6, dan X-nya sama dengan negatif 3. Nah, sudah ditemukan X-nya negatif 3, nanti tinggal dicari Y-nya saja. Tinggal disubstitusikan ke F negatif 3 dari fungsi X kuadrat plus 6X plus 2. Jadi negatif 3 kuadrat ditambah 6 kali negatif 3 ditambah 2 itu negatif 7. Jadi hasilnya negatif 3, negatif 7. Negatif 3, negatif 7. Ada yang menggunakan cara lain? Mungkin? Saya pakai cara yang tadi sih Pak, cari yang X yaitu dengan min B per 2A sama yang sumbu Y-nya ya min D-nya per 4A yang pakai min B kuadrat min 4AC. Hasilnya sama. Hasilnya sama coba, Mas. Mungkin bisa dibacakan. Kan titik puncak sumbu X kan min B per 2A. Min B-nya itu kan berarti min 6 per 2A-nya berarti kan 2 kali 1 berarti 2. Berarti min 3. Sumbu X-nya itu di min 3. Terus yang sumbu Y-nya itu min B kuadrat min 4AC per 4A. Min B kuadrat yaitu min 6 kuadrat. Hasilnya kan min 6 kuadrat min 36. Min 4 AC, A-nya kan 1, C-nya 2. Berarti kan min 36, min 8 per 4. Hasilnya min 28 per 4 hasilnya 7. Min 7. Iya, jadi tadi yang rumusnya kan min B kuadrat ya. Min B kuadrat itu artinya min 6 kuadrat hasilnya harusnya 36. Jadi bukan min 36. Gitu ya. Tadi mungkin salah tulis sedikit. Gitu ya. Nah, jadi kan B rumusnya kan B kuadrat min 4AC per min 4A. Gitu ya. Nah, ini tergantung negatifnya. Negatifnya itu apakah mau ditaruh di bawah, ikut yang min 4A atau ikut yang atas. Nah, kalau jenengan tadi kelihatannya ikut yang atas. Kalau ikut yang atas enggak apa-apa. Tapi nanti sistemnya dikurung. Ya, jadi negatif kurung B kuadrat min 4AC. Nah, jadi mainnya dikurung. Gitu ya. Tapi hasilnya benar. Jadi menggunakan turunan boleh, menggunakan sistem tadi mencari sumbu simetri juga boleh. Akan tetapi ini ya. Jadi akan tetapi di kelas 10 ini kan kelihatannya belum diajarkan turunan. Nah, karena belum diajarkan turunan, maka harapan saya nanti untuk mengajar di kelas 10 ini bisa menggunakan rumus yang X sama dengan min B per
2A. Gitu ya. Jadi untuk yang menggunakan turunan atau rumus dari dalil L'Hospital itu ya, atau L'Hopital itu ya, nah, itu hanya sebagai tambahan informasi bahwa ini bisa dikerjakan menggunakan turunan apabila nanti kalian sudah diajarkan materi turunan. Gitu ya. Tapi untuk di sini karena ini kan mahasiswa perkuliahan ya. Kalau masa perkuliahan boleh. Makanya saya bilang boleh kalian menggunakan turunan karena kalian sudah mengenal ini semua. Gitu ya, mengenal turunan maupun mengenal rumus dari sumbu simetri seperti itu. Kita lanjut ya. Untuk nomor 5. Nah, ini sumbu simetri kurva Y sama dengan mx kuadrat plus m dikurangi 1x plus 1 adalah x sama dengan setengah. Nilai m adalah, nah, ini juga bisa dicari menggunakan rumus sumbu simetri yang min b per 2a. Coba, siapa yang bisa ya? Dicoba ya. Nah, ini karena kebetulan kita rekam ya, sehingga nanti hasil rekamannya akan saya kirimkan ke Bu Sugianti ya. Ya, siapa tahu nih yang jawab-jawab bisa tambah nilai. Ya. Iya, Pak. Caranya bisa dibacakan. Tadi rumus untuk mencari sumbu simetri kan negatif B per 2A. Nah, dalam persamaan Y tersebut, B-nya itu kan M-1, A-nya kan M. Nah, jadi min B per 2A itu kan sama dengan min M-1 per 2M. Nah, negatifnya saya kaliin yang atas aja, itu jadinya min M plus 1 per M per 2M maksudnya, itu sama dengan sumbu simetrinya kan setengah, 1 per 2. Nah, yang bawah 2M itu sama dengan 2 itu saya coret aja 2-nya. Jadi itu sama perbandingannya. Negatif M plus 1 banding M itu kan sama dengan 1 banding 1, Pak. Nah, jadi langsung aja negatif M tambah 1 itu kan sama dengan M. Itu nanti jadinya negatif 2M sama dengan negatif 1. Jadi nilai M-nya sama dengan setengah. Wah, ini Nur Saidah pinter ya. Sama Mas Sulistiawan. Luar biasa nih. Yang lain ayo mencoba juga nih. Luar biasa. Lanjut ya. Nomor 6. Persamaan fungsi kuadrat yang melalui 0,4 dan mempunyai titik balik 2,3. Ini juga bisa menggunakan beberapa strategi ya. Nah, strategi yang pertama bisa ini karena ini pilihan ganda, bisa dengan cara dimasukkan, gitu ya. Strategi kedua tentu saja menggunakan rumus ya. Rumusnya Y min YP sama dengan A X min XP kuadrat, gitu ya. XP YP itu adalah X puncak Y puncak. Jadi kalau mau menggunakan rumus seperti ini, Y min YP Y sama dengan A, nah dalam kurung ya X dikurangi X puncak ya, X puncak kuadrat ya. Silahkan yang ingin mencoba ya. Saya pakai substitusi sih Pak, hasilnya yang A. Nah, coba gimana caranya? Saya tinggal masukkan nilai X-nya yaitu 2. Nanti kan min 1 ya ke A ke semuanya kan mulai dari A. Y-nya saya beri min 1 per 4 X kuadrat. Berarti kan min 1 per 4 X-nya dikali 2 kan 4. Berarti min 1 per 4 dikali 4 kan min 1.
Min 1 ditambah 4 kan 3. Ketemu Y-nya 3. Jadi A betul memenuhi. Titik balik di 2,3. Gitu. Keren ya. Coba nanti yang lain apakah sama enggak ya? Kita coba. Kita tunggu dulu sebentar ya. Barangkali ada yang bisa mengerjakan menggunakan cara Y min YP sama dengan AX min XP kuadrat. Ya. Nah, nanti kalau memang bisa, nanti bisa dicoba lagi ya. Yang menekan Y min YP sama dengan AX min XP kuadrat. Nah, sambil kita lanjutkan ya. Nanti kalau ada yang bisa untuk menginformasikan ke saya ya. Kita lanjut di nomor 7. Diketahui alfa dan beta adalah akar-akar persamaan 5 dikurangi 3x min 2x kuadrat sama dengan 0. Nilai dari seper alfa tambah seper beta. Nah, ini petunjuknya bagaimana ya. Jadi saya berikan petunjuk sedikit, nanti kalian mencoba ya. Jadi tugas saya kan sebagai fasilitator. Fasilitator itu ya memberi sedikit petunjuk saja. Gitu ya. Alfa plus beta itu rumusnya min B per A. Min B per A. Nah, sedangkan alfa kalau kali beta itu rumusnya adalah C per A. Nah, ini dia. Nah, siapa yang bisa silahkan. Berarti C, Pak. Cepat sekali. Gimana caranya? Tadi ngitung manual sih, ternyata ada cara cepetnya ya, ternyata sama. Sama. Gimana cara manualnya coba? Ya Nah, dicari dulu apa namanya faktor-faktornya, akar-akarnya maksudnya, terus dijumlahin. oh, terus Iya, saya dimasukkan. juga sama. Oh ya, di manual gitu ya. Oh iya, kreatif. Ya, jadi memang terkadang itu soal ini bisa di manual gitu ya. Kadang-kadang di manual itu susah. Kadang-kadang angkanya, di manual kok angkanya nggak jelas gitu ya. Nah, kalau nggak jelas, maka gunakan rumus ini. X tambah alfa tambah beta sama dengan min B per A, sama yang satunya alfa kali beta sama dengan C per A. Kreatif ya. Nah, jadi sekali lagi, sekarang itu kan matematika berkembang pesat ya. Jadi rumus-rumusnya pun berkembang pesat. Kemudian cara pengerjaan pun lain-lain. Nah, karena pengerjaannya lain-lain, maka nanti kalau kalian jadi guru, mohon ya dimaklumi. Siswa itu pakai cara A ya boleh, cara pakai B ya boleh gitu ya. Jadi jangan terus menyalahkan gitu ya. Kan ada nih guru sekarang itu kan menyalahkan karena harusnya pakai cara guru ini gitu ya. Harusnya gurunya kan
pakainya cara ini, kalian ya harusnya pakai cara ini. Jangan pakai cara lain. Nah, itu tidak boleh ya. Karena apa? Sekarang matematika sekali lagi berkembang pesat, kemudian juga rumus-rumusnya juga berkembang pesat juga, cara pengerjaannya juga banyak. Gitu. Kita lanjut. Ya, nomor 8 ya. Persamaan kuadrat 1 min mx kuadrat plus 8 min 2 mx plus 12 sama dengan 0. Mempunyai akar kembar. Nilai M yang memenuhi adalah, nah, seperti biasa saya beri petunjuk aja. Ini ya. Saya beri petunjuk. Petunjuknya adalah D sama dengan 0. D itu adalah B kuadrat min 4AC. Silakan yang bisa. Jawabannya min 2, Pak. Ini baru kasih petunjuk sudah ketemu. Keren banget. Gimana nih Serius, caranya? Pak. Enggak apa-apa, keren, no? Gimana? Caranya gimana? Coba, Jadi kan dibacakan boleh. karena D itu sama dengan 0 dan D itu B kuadrat min 4AC sama dengan 0. Jadi kan kita perlu tahu yang mana A, yang mana A, yang mana B, dan yang mana C. Nah, sedangkan bentuk umum persamaan kuadrat itu kan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, di situ itu kan yang X kuadrat kan 1 min M. Nah, itu sebagai A-nya. Yang X-nya itu 8 min 2M. Itu sebagai B dan 12 itu sebagai C-nya. Jadi kita bentuk menjadi 8 min 2M kuadrat min 4 kali 1 min M kali 12 sama dengan 0. Kemudian kita cari 8 min 2M kuadrat itu, kan kalau A min B kuadrat itu sama dengan A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Jadi 8 min 2M kuadrat sama dengan 8 kuadrat min 2 kali 8 kali 2M tambah 2M kuadrat sama dengan 64 min 32M plus 4M kuadrat. Nah, kemudian yang 4 kali 1 min M kali 12 itu jadi 48 kali 1 min M. Kemudian kita jumlahkan gitu. 64 min 32M plus 4M kuadrat min 48 plus 48M sama dengan 0. Kemudian kita kelompokkan yang kuadrat itu yang paling depan. Jadi 4M kuadrat tambah 16M tambah 16 sama dengan 0. Kemudian kita sederhanakan menjadi dibagi 4. Itu jadi M kuadrat tambah 4M tambah 4. Kemudian kita bentuk dalam sebuah faktor gitu. Terus jadinya M plus 2 sama dengan 0. Nah, kemudian M plus 2 itu jadi M-nya sama dengan min 2. Mantap ya. Keren. Kita lanjut ya. Nah, untuk nomor 9, akar-akar persamaan 5x kuadrat dikurangi 3x plus 25 sama dengan 0. Ini saya beri petunjuk sebentar. Petunjuknya sama dengan tadi ya. Alfa tambah beta itu rumusnya adalah min B per A. Ya. Jadi sekali lagi besok kalau saya pas kebetulan ke UB sama ya, saya ngajarnya begini ya. Jadi saya beri petunjuk tapi kalian yang mencoba. Nah, ini C per A. Nah, ini silahkan. Itu petunjuknya. Ada yang bisa? Ya, silahkan. Tiga, Pak. Luar biasa. Gimana nih caranya? Ya.
Itu kan diketahui persamaannya 5x kuadrat min 3x plus 25 sama dengan 0. Jadi diketahui A-nya itu 5, B-nya min 3, C-nya 25. Terus di rumus diketahui alfa plus beta sama dengan min B per A, alfa kali beta sama dengan C per A. Terus yang dicari alfa kuadrat kali beta ditambah alfa kali beta kuadrat, itu alfanya sama betanya bisa dikeluarkan menjadi alfa kali beta dalam kurung alfa ditambah beta. Terus alfa plus beta itu min B per A, jadi min negatif min 3 per 5. Jadi alfa plus betanya itu 3 per 5. Terus alfa kali beta itu C per A, C-nya 25, A-nya 5, didapatkan alfa kali beta 5. Dimasukkan menjadi 5 dikali 3 per 5, yaitu 3. Wah, ini tak kirain yang pinter tadi cuma Mbak Nur Saidah sama Mas siapa tadi ya. Ternyata banyak juga yang pinter. Keren ya. Lanjut ya. Oke, kita lanjutkan. Nomor 10. Sebentar, saya geser ke bawah. Untuk nomor 10, ini petunjuknya karena penggunaannya adalah X1 dan X2, maka petunjuknya X1 tambah X2 itu adalah min B per A. Ya, min B per A. Sedangkan X1 dikali dengan X2, ya petunjuknya adalah C per A. Ya, silahkan. Oh iya, ini nanti saya sampai jam 8.30 ya. Karena kebetulan saya nanti mengisi acara. Mohon maaf ya. Nah, kita lanjut dulu ya. Nomor 10. Ya, silahkan yang bisa mengerjakan nomor 10. Agak panjang ini. Misalkan kalian tidak mau menggunakan rumus X1 plus X2 sama dengan min B per A, sama X1 kali X2 C per A, ada yang lain. Jadi kalian bisa langsung memfaktorkan
X kuadrat min 4X plus 3 sama dengan 0. Nanti akan memperoleh X1 dan X2. Nanti kalian Jawabannya masukkan. yang D. Nah, coba ini, ini ada yang ketemu nih. Nur Aulia ya, silakan. Kamu pakai cara yang mana nih? Kalau pakai cara yang kedua, Pak, yang langsung difaktorkan. Oke, gimana caranya? Coba. Jadi kan kita punya persamaannya itu X kuadrat kurang 4X ditambah 3 sama dengan 0. Itu langsung kita bisa faktorkan, jadi X kurang 3 kali X kurang 1 sama dengan 0. Jadi kan kita dapat X1-nya itu 3, X2-nya itu 1. Terus dimasukin ke akar-akar yang baru itu yang 2X1 tambah 5 sama 2X2 tambah 5. Nanti dapat X1-nya 11, X2-nya 7. Terus kita kalikan pakai rumus yang X kurang X1 kali X kurang X2 sama dengan 0. Nanti kan X kurang 11 dikali X kurang 7 sama dengan 0. Terus dapat persamaan X kuadrat dikurang 7X kurang 11X tambah 7, 7. Nanti negatif 7X dikurang 11X kan jadi negatif 18X. Jadi X kuadrat kurang 18X tambah 77 sama dengan 0. Keren ya, benar sekali jawabannya. Nah, ternyata ada yang bisa lagi ya. Keren berarti. Nah, nomor 11 ini agak sulit ini. Barangkali ada yang bisa nih. Ini levelnya agak Iya, Pak. high. High. Bisa? Bisa, Pak. Wah, luar biasa. Coba, nomor 11. Main sulit loh ini. Gimana kamu caranya? Jadi ini kan kayak rata-rata pertama dan kedua dan jangkauan pertama dan kedua gitu kan, Pak. Nah, Betul. di garis bawahi perkalian pada data dikalikan dengan A lalu dikurangi dengan B itu yang ngaruh itu cuma rata-ratanya, sementara pada jangkauan misal dikurangi dengan nilai berapapun itu kan nggak ngaruh, hanya nilai perkalian saja yang berpengaruh pada jangkauan. Jadi untuk mencari rata-rata kedua ini dan jangkauan kedua ini digunakan rumus X bar 2 sama dengan X bar 1 dikalikan A dikurangi B sama dengan 35A dikurangi B sama dengan X bar 2-nya tadi kan 42. Lalu jangkauan keduanya itu langsung saja jangkauan pertama dikalikan A sama dengan 7A sama dengan 9. Nah, di sini dapat ditemukan nilai A-nya. Itu 9/7. Nah, kita substitusikan pada nilai rata-rata tadi 35A dikurangi B sama dengan 42 itu kan langsung bisa dikalikan. 9/7 kali 35 itu kan bisa dicoret langsung. Jadinya 9 kali 5 dikurangi B sama dengan 42 itu sama dengan 45 dikurangi B sama dengan 42. Nilai B-nya itu sama dengan 3. Tadi udah didapatkan nilai A sama dengan 9/7 dan nilai B sama dengan 3. Yang ditanyakan adalah nilai 7A dikurangi B. 7A itu kan 7 kali 9/7. Itu kan 9. Dikurangi B-nya kan 3. Jadinya 6. Wah, luar biasa ini. Ini soal hot loh ya, soal high. Ya, nanti kalau saya ke Ublis, nanti kita tanding antar kelompok ya. Saya buatkan soal-soal. Nanti yang juara saya kasih hadiah. Gitu ya. Luar biasa. Mantap. Nur Saidah nih, keren. Nomor 12, jangkauan dari data ini. Nah, ini gampang kalau ini. Ya, ada yang bisa? Nih, nggak usah kasih petunjuk ini. Gampang. 9, Pak. Caranya, Vanessa? Jangkauan itu rumusnya X maksimal dikurangi X minimal. Tinggal kita urutkan datanya aja dari yang terkecil ke terbesar. 7, 9, 9, 10, 11, 12, 12, 14, 14, 16. Jadi kan udah kita ketahui X max-nya itu adalah 16, terus X min-nya itu 7. Tinggal 16 dikurangi 7 itu 9. Wah, keren.
simpangan rata-rata. Nah, ini saya kasih petunjuk sedikit. Jadi ada namanya simpangan baku, ada namanya simpangan rata-rata. Boleh kita singkat sebagai SR saja ya. Nah, karena ini datanya tunggal, maka kita menggunakan sigma. Ini kita kasih nilai mutlak perbedaannya ya. Jadi XI ya dikurangi X bar itu adalah rata-rata. X itu adalah angka-angka ini ya, 5, 7, 7, 5, 6, 11, 8. Untuk mencari rata-rata tidak harus diurutkan. Nah, ini yang sering menjadi perdebatan adalah yang bawah ini ya. Yang menjadi perdebatan adalah apakah N atau N-1. Nah, menurut saya karena ini di sekolah SMA terutama ya, di SMA itu menggunakannya N, maka kita menggunakannya N saja. Walaupun sebenarnya kalau di perusahaan gitu ya, kalau di perusahaan rumusnya akan berubah menjadi N-1. Kenapa kok menjadi N-1? Karena lebih teliti. Jadi lebih teliti. Tapi untuk di sekolah itu yang umum gitu ya, yang umum itu masih pernya N. Ya, N itu adalah total dari angka itu. Sehingga nanti saran saya jika ada mata kuliah ini lagi gitu ya, dan seterusnya mungkin lebih baik mengikuti yang di SMA dulu. Jadi pernya N. Kecuali kalau ada permintaan di statistika matematika, N-nya N-1 gitu boleh, karena diminta untuk lebih teliti, apalagi nanti di statistika pengendalian kualitas barangkali ada, gitu ya. Nah, kalau itu karena terkait dengan perusahaan, maka nanti pernya menggunakan N-1. Ya, silahkan yang bisa mengerjakan nomor 13. Mungkin apa? Ya, bagaimana caranya? Ya, Dijumlahkan dulu itu kan datanya ada 7. 5-nya ada 2 jadi 10, ditambah 7-nya ada 2 jadi 14 tambah 10 kan, bentar. 14 tambah 10, 24 ditambah 6, 30 ditambah 11, 31 tambah 8. 41 tambah 8, 49 dibagi 7, jadi rata-ratanya 7. Nah, itu kan nilai mutlak XI dikurangi X bar, itu kan jadinya kan 5 kurangi 7, 2 tambah 7 kurangi 7, 0, 0, 2, 1, 4, 1. Jadinya kan 5 ditambah 5, 10 dibagi N-nya kan 7, 10/7. iya, betul sekali. Luar biasa ya. Jadi sifat dari nilai mutlak apabila menghasilkan angka negatif itu tetap hasilnya positif gitu ya. Nah, misalkan 5 dikurangi 7 harusnya negatif 2, tapi karena ada nilai mutlaknya maka hasilnya adalah 2. Sehingga tadi hasil akhirnya adalah 10/7. Nah, betul sekali ya. Mantap. Keren. Ya, satu lagi kali ya, satu atau dua lagi nih. Kita coba ini median. Nah, coba median. Median ini rumusnya sebenarnya satu ya, tapi karena penamaannya lain-lain gitu ya, jadi terkesan rumusnya banyak. Ya, jadi sebenarnya median untuk ini datanya termasuk data kelompok. Kenapa data kelompok? Karena ada rentangnya ya, ada jaraknya. Jika tidak ada jaraknya, misalkan 30, 31, 32, dan frekuensinya langsung, maka itu data tunggal. Kalau yang ini data berkelompok. Ini median TB tepi bawah. Nah, kadang penamaannya bukan TB, L gitu ya. Kadang yang namakan L lower ya. Terus setengah N. Nah, ini juga kadang ada penamaannya setengah F gitu ya.
Bisa 2/4 juga. Min FKS. Nah, F jadi ya ada penamaannya masing-masing ya, kadang FKS, frekuensi kumulatif sebelum, bagi FK, atau mungkin ada penamaan lain namanya F median. Nah, itu ya. Karena kebetulan tempatnya median. Jadi kalau tempatnya di kuartil 1 ya FQ1. Kalikan dengan P. P itu panjang kelas. Itu sekali lagi penamaannya itu lain-lain ya. Ada L tambah gitu ya. Tapi intinya sama. Nah, siapa yang sudah mencoba ini? Soal terakhir nih ya, nomor 14. 46, Pak. Wow. Cepat sekali. 46 ya. Coba gimana caranya? Nih, sambil saya Itu juga kalau matkul mengkoreksi. statistika kemarin itu kan dibikin kolom sebelah frekuensi itu FK ya. Frekuensi kumulatif. Itu 5, lalu 30. Bentar, Dilanjut. Pak. Kayaknya Bener, salah deh. bener. Tadi Salah, benar 5. aku hitung. 46 sih, Kak. Langsung di sini Betul. aja. 46. Oh iya ya. 5, 30, 100, 60, sama 10 kan. Nah, median itu kan, jadi kan median itu kan hitungannya kan sama, bentar. 5, 30, 100, 160 sama, Menurutku kan 5, 30, 130, oh salah 190 Pak, saya sama salah. 100. Gimana Mas Solistiawan? Bener ini? Kalau Lanjut. dari aku kan cari Ah, frekuensi kumulatifnya kan 5, 30, 130, 190 sama 200. Rumusnya kan median itu TB plus setengah N dikurangi F per frekuensi mediannya. Untuk cari TB-nya itu kan kita N-nya dibagi 2, yaitu kan 200 dibagi 2 kan 100. Nah, 100 itu frekuensinya masuk ke yang 42 sampai 47. Berarti batas bawahnya kan 42 dikurangi 0,5 kan 41,5. Nah, kita cari frekuensi kumulatif sebelum kelas median, yaitu 30. Berarti kan setengah dikali 200 kan 100. 100 dikurangi 30 per frekuensi mediannya kan 100. Berarti 70 per 100 sama dengan 0,7 dikali I-nya atau jaraknya itu kan 35 kurang 30 kan 5. Berarti kan 0,7 dikali 5 itu maaf Mas, Jadinya jaraknya bukan 5. 45,7. Ya, Maaf saya 45,7. salah, soalnya berarti masukin FK sebelumnya itu 25, salah. Harusnya kan 30. Oh iya. Hanya ini kalau Mas Sulistiawan tadi ada kesalahan sedikit Mas. Kesalahan sedikitnya di P-nya. Jadi P P-nya itu 6 kan? 6. Tadi Masnya itu 5 karena jenengan 5. mengurangi 47 kurangi 5, 47 kurangi 42 itu tidak. Jadi kalau kita mau pakai yang 42 sampai 47 hitungnya 42, 43, 44, 45, 46, 47. Jadi 6. Tapi kalau mau mencari P dengan cara yang berbeda, yaitu dengan cara 42 kurangi 46 bisa. Jadi batas ini ya, batas bawah 42 dikurangi batas bawah atasnya itu bisa. Nah, ini untuk menjembatani kadang kita salah menghitung untuk ini 42 kurang, kadang-kadang kita menghitungnya 47 kurang 42 jadi 5 gitu. Itu seringnya begitu. Nah, itu untuk menjembatani kita bisa menggunakan batas bawah dikurangi batas bawah. Jadi 42 kurangi 36 atau juga bisa 47 batas atas kurangi batas atas, 47 kurangi 41. Begitu ya. Tapi tadi Mas Sulistiawan itu membetulkan dari kesalahan yang Mbak Nur Saidah tadi ya. Tadi sempat salah sedikit ya Mbak Nur Saidah ya. Tapi endingnya betul ya di 45 berapa tadi? Hasilnya 5,7. 45,7 ya. Jadi jawaban akhirnya 45,7 gitu ya. Nah, itu
kuliah dengan saya ya. Rasanya cepat sekali. Nah, ini memang kuliah matematika itu gini, ngitung-ngitung sebentar, rasanya cepat sudah selesai. Ya, sebelumnya terima kasih semuanya yang sudah bersedia bergabung untuk kuliah dengan saya hari ini ya. Saya Iswah Yudi Joko di Unimus ya. Saya kebetulan di dosen matematika dan juga sebagai kepala penerimaan mahasiswa baru di Unimus. Ya, barangkali yang sudah pernah lihat wajah saya gitu ya. Atau juga saya kebetulan ini iseng-iseng di YouTuber ya. Jadi Iswah Yudi Joko. Nanti kalau kalian pas lihat YouTube ada tulisan Iswah Yudi Joko gitu ya. Nah, ini nunut di subscribe. Terima kasih semuanya. Semoga semuanya selalu diberi kesehatan dan diberkahi Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Sampai ketemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin saya N ya. Baik, Bapak. Terima kasih. Iya, sama-sama.